Nah, tugas tadi berarti bermuara sebenarnya kepada pertanyaan yang mendasar. Apa itu tim? Sebagai info awal, berarti kan kedua video tersebut memang membicarakan ataupun berbicara masalah pekerjaan dan orang-orang yang melakukan pekerjaan. Oke, disilakan tugas 1 itu untuk dituliskan ataupun dikerjakan di buku tugas yang teman-teman miliki. Nah, jadi dinamika kelompok kalau kita kaitkan dengan ukuran grup. Ukuran grup itu artinya berapa banyak orang yang terlibat di dalamnya. Dapat dipastikan berdasarkan pengamatan atau penelitian yang dilakukan bahwa ukuran grup itu akan berpengaruh kepada bagaimana sebuah grup bekerja dan menjalankan pekerjaannya. Biasanya ukuran grup kecil yaitu antara 3 sampai dengan 9 orang akan mampu untuk melakukan interaksi dengan lebih efisien dan efektif, dan orang-orang di dalamnya akan punya kecenderungan untuk termotivasi dengan lebih baik. Artinya semangat bekerja mereka akan sangat tinggi. Ukuran grup ini pada dasarnya sangat fleksibel. Tergantung dari apa? Tergantung dari sumber daya yang diperlukan. Kalau teman-teman punya grup kerja, boleh jadi butuh orang hanya di bawah 5 orang, atau juga ada mungkin yang butuh orang seluruhnya adalah lebih dari 8 orang dan sebagainya. Ini sangat bergantung kepada apa? Pada jenis atau tipe ataupun load pekerjaan yang harus dijalankan. Dan tantangannya berarti kalau menjadi grup besar, manajer ataupun siapapun yang mengelola pekerjaan itu akan memiliki tantangan yang lebih tinggi. Jadi ukuran grup ini harus menjadi concern kita, termasuk nanti para dosen di kampus juga ketika memberikan tugas kepada mahasiswa, kepada teman-teman, harusnya lebih realistis. Masa kelas 50 orang hanya dibagi 2 grup untuk pengerjaan tugas. Karena kalau dari sisi tim, ketika semakin banyak orang itu, dan akan kita rasakan secara pribadi tentunya, semakin banyak orang dalam grup akan semakin banyak orang yang menyandarkan atau mempercayakan kepada orang lain. Dengan kata lain, perhatiannya kepada apa yang harus dikerjakan itu semakin kecil, semakin rendah, karena merasa tenang ada si A, tenang ada si B, tenang ada di si C dan sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman di jurusan ini atau di departemen ini tidak ada yang seperti itu. Jangan sampai ada yang orang itu perhatian atau bertanya kepada grupnya hanya pada saat tugas itu akan dikumpulkan laporannya dan mengecek apakah namanya atau tidak di daftar penyusun. Sepanjang pengerjaan dia tidak pernah bertanya apapun. Nah, itu jadi bagian dari bagaimana sebuah kelompok itu kedinamisannya turun dan naik. Oke, itu yang pertama, yaitu ukuran dari grup.
Yang kedua, yang menentukan kedinamisan dari grup itu atau dari kelompok itu adalah tugas yang dijalankannya. Tugas itu bermacam-macam tuntutannya. Ada yang bisa dikerjakan secara individual, ada yang dikerjakan harus bersama-sama dan sebagainya, sehingga bisa dilihat bagaimana kepentingan interaksinya. Jadi sekali lagi, tugas grup itu akan berpengaruh kepada pola atau cara anggota grup berinteraksi. Jika tugas itu adalah bersifat interdependen, jadi kaitan satu fungsi dengan fungsi lainnya sangat erat dan sangat bergantung. Seperti contoh misalnya kalau di industri ataupun di bisnis jahit menjahit, kalau dipisahkan antara orang yang menerima orderan dan mengukur ukuran baju yang akan dibuat, kemudian ada orang yang mengerjakan untuk pemotongan kain, ada juga orang yang mengerjakan menjahitnya, kemudian ada yang menambah aksesoris, dan terakhir ada yang menyetrika dan sebagainya. Antara orang-orang tersebut sangat terkait. Karena apa? Orang yang akan menjahit akan bergantung pekerjaannya kepada orang yang memotong kain. Orang yang memotong kain bergantung pekerjaannya kepada orang yang mengukur ukuran pakaian yang akan dijahit. Jadi kalau semakin tinggi keterkaitannya atau interdependensinya semakin tinggi, maka pasti hubungan itu semakin dekat sebenarnya, semakin erat. Pasti akan berinteraksi secara tinggi. Nah, jadi jika interdependensinya meningkat, maka yang tadi saya barusan sampaikan akan semakin erat di antara mereka. Pasti akan lebih saling memperhatikan atau saling cross check dan sebagainya. Karena orang yang katakanlah menjahit tidak akan bisa bekerja kalau orang yang memotong kain belum selesai. Orang yang memotong kain pun tidak bisa bekerja jika orang yang memotong kain pun belum bisa bekerja. Ketika apa? Ketika orang yang harus mengukur ukuran pakaian itu tidak atau belum menjalankan tugasnya. Bagaimana sebenarnya peran yang terjadi di dalam kelompok tersebut? Apa yang harus dilakukan? Ketika beberapa ataupun anggota kelompok berhimpun, jadi yang berhimpun itu seperti yang sering saya katakan bukan hanya fisiknya saja, tapi perilaku, pendapat, ide, keinginan, norma, dan semuanya. Nah, jadi yang paling utama adalah bahwa mereka harus memiliki peran sesuai dengan posisinya dalam grup. Dia sebagai apa di dalam grup tersebut? Dia tugasnya apa? Karena biasanya tugas akan ketahuan dari posisinya. Kalau manajer pasti harus memanage tugasnya, ya. Jadi memanage tugasnya. Kalau dia sebagai manajer, maka dia harus bisa memanage bagaimana proses pekerjaan, termasuk antara anak buahnya di dalam grup itu. Nah, kalau dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka grup tersebut akan lebih baik dan akan mampu meningkatkan kualitas kondisi dan output yang dihasilkan. Oke.
Oke, ya, mari kita lihat lebih jauh peran dari kelompok itu sendiri. Nah, dalam tim yang bersifat cross fungsional, artinya lintas fungsi. Fungsi itu kan banyak ya di organisasi. Ada fungsi SDM, ada fungsi marketing, ada fungsi product development, dan seterusnya. Jadi kalau dalam pos seperti ini, peran yang diharapkan dari anggota tim adalah mereka harus mampu menjalankan fungsinya sesuai dengan spesialisasi yang dimiliki oleh mereka. Sebagai contoh, kalau ada tim yang dibentuk karena perusahaan mau expand bisnis di area baru, ya, di wilayah baru, dan dihadirkan tim yang ada orang SDM-nya, ada orang hukumnya, ada orang marketingnya, ada orang produksinya, ada orang finance-nya, dan seterusnya. Maka orang-orang tersebut harus bekerja sama semua, mengoptimalkan dan memaksimalkan segala kemampuan dan daya upayanya sesuai dengan keahliannya untuk supaya bisa menghasilkan. Kalau tahap pertama berarti kan hasil pengkajian bagaimana dan apa yang harus dilakukan untuk melakukan ekspansi bisnis di wilayah yang baru. Orang hukum tentunya melihat apa aspek hukum yang harus diperhatikan supaya tidak terjadi pelanggaran hukum. Orang finance atau keuangan kan harus melihat berapa biaya nanti yang harus dikeluarkan. Orang SDM harus melihat bagaimana cara harus merekrut. Orang SDM harus melihat bagaimana cara merekrut orang yang akan bekerja di sana nanti, dan seterusnya. Ya, jadi cross function itu seperti itu. Jadi orang punya atau ada spesialisasi dan keahlian masing-masing. Untuk grup yang terdiri dari para leader, ya, sebaiknya ini harus dijelaskan, harus diterangkan dengan sejelas-jelasnya fungsi yang diharapkan kepada anggota grup pada saat mereka ditugaskan. Bayangkan ya, orang-orang yang selama ini menjadi pemimpin di bagian ataupun di strukturnya disatukan dalam suatu, pasti semua jadi bos kan, dan mungkin saja ada yang tidak biasa disuruh-suruh dan sebagainya. Nah, di awal harus dipastikan peran bapak atau peran ibu di sini adalah ini, tugasnya ini. Kalau ada koordinatornya siapa? Supaya apa? Supaya tidak terjadi konflik atau bentrokan. Dan yang paling utama, supaya jelas apa yang harus mereka kerjakan di tim atau di grup tersebut. Ada juga ya, yang disebut dengan additional rule making. Kalau grup ini dibentuk karena harus membuat aturan yang baru, maka ya, orang-orang yang ada di grup tersebut biasanya akan menjalankan lebih dari satu tanggung jawab. Karena dia apa? Karena dia ada tambahan tugas, rule making, artinya tugas yang harus dibuat atau dijalankan, atau peran yang harus dijalankan. Jadi ketika dia menerima additional role itu karena penugasan di perusahaan sebagainya, berarti selain tugas utama yang sudah berjalan saat ini, dia akan menjalankan tugas yang lain. Nah,
Kalau di Himasta seperti apa? Boleh juga ini nanti menjadi kajian teman-teman. Ya, peran apa yang diharapkan ataupun yang dituntut sebenarnya dari orang-orang atau mahasiswa yang berkumpul di struktur organisasi Himasta tersebut.